Salam saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi. Semoga kita masih didapati tetap setia pada program Pelita Hidup. Karena besar harapan kami, tiap-tiap hari hidup kita dituntun dan diarahkan oleh firman Tuhan. Di kesempatan hari ini mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan napas hidup bagi saudara dan saya. Dan mengawali perenungan firman Tuhan ini, pujian Mazmur kumedahkan bagimu. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Saudaraku yang kekasih, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, pemilik kehidupan, kami mengucap syukur kepadamu, karena kuasa-Mu kami ada lagi di hari ini. Kami sadar dan sangat sadar bahwa hidup ini bukan milik kami, melainkan milik-Mu, ya Bapa. Untuk itu, kami mau jalani hidup ini dalam kasih dan kehendak-Mu, melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini terbaca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Sekali lagi, Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Berbunyi demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kasih yang konsisten, itulah tema renungan kita. Mengawali renungan ini, saya mau membagi cerita tentang salah satu tradisi di sebuah negara. Saya tidak perlu menyampaikan nama negara itu. Tapi dikatakan pada waktu dulu, di negara tersebut ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Aneh juga ya saudara, tapi ini nyata. Mereka yang dibuang ke hutan adalah orang tua yang sudah tidak berdaya, yang dianggap menjadi beban yang berat bagi anak-anak mereka. Nah, pada suatu hari ada seorang anak muda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena ibunya lumpuh dan dianggap menjadi beban bagi dirinya. Sambil menggendong ibunya, ia pergi ke hutan. Saudara, di sepanjang jalan menuju hutan, ibunya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang dapat dia raih, dan dia taburkan di sepanjang jalan yang mereka lalui. Mereka pun sampai ke dalam hutan yang sangat lebat. Anak muda ini menurunkan ibunya dan dia pamit pulang. Dia berusaha menahan perasaan sedihnya. Tapi justru si ibunya tampak tegar. Sebelum dia pamit pulang, ibunya berkata, "Anak, ibu sangat menyayangimu. Sejak kau kecil sampai dewasa, ibu selalu merawatmu dengan segenap cinta. Bahkan sampai saat ini, ketika engkau menggendong ibu dan membawa ibu ke hutan ini, rasa sayang ibu kepadamu tidak berkurang sedikit pun. Sebelum engkau pulang,
Ibu mau bilang, tadi di sepanjang jalan yang kita lalui, Ibu telah menandai jalan itu dengan ranting-ranting kayu. Engkau pulang dan ikuti jalan yang ada rantingnya, supaya engkau tidak tersesat dan sampai di rumah dengan selamat. Saudaraku, kasih ibu sepanjang jalan kehidupan anak-anaknya. Mendengar apa yang dikatakan ibunya, anak muda itu menangis dengan sangat keras. Dia bertelut dan dia langsung memeluk ibunya. Dia menggendong ibunya kembali ke rumah. Dia merawat ibunya dengan penuh cinta sampai ibunya meninggal dunia. Saudara kekasih Tuhan, itulah kasih seorang ibu kepada anaknya. Bagaimana kasih Tuhan kepada umat manusia? Mari kita renungkan. Yesus memiliki hakikat ilahi yang tak berubah. Namun dengan sadar, Yesus rela mengenakan hakikat manusiawi. Yang oleh Rasul Paulus dikatakan dalam bacaan ini, yaitu pada ayat yang ke-7, bahwa Yesus telah mengosongkan dirinya. Saudara, kata mengosongkan dalam bahasa Yunani berarti Yesus memindahkan seluruh hakikat keilahiannya sampai habis, tak tersisa apapun, sampai kosong. Dan Yesus rela mengenakan hakikat manusiawi. Dengan demikian, saudara, penderitaan yang dialami Yesus bukanlah penderitaan yang pura-pura, melainkan penderitaan yang nyata yang dialami oleh seorang anak manusia sejati. Penderitaan Yesus adalah penderitaan sebagai seorang hamba Tuhan yang taat. Yesus rela menjalani jalan penderitaan demi dan untuk kepentingan manusia. Yesus rela menjalani jalan penderitaan demi cintanya, demi sayangnya kepada umat manusia. Saudaraku, saking cintanya Yesus kepada manusia, maka sekalipun dalam keadaan yang paling menderita, Yesus tidak pernah kehilangan perhatiannya kepada manusia. Ketika banyak orang memandang dan memperlakukan Yesus dari sudut pandang kepentingan mereka, Yesus justru menanggalkan kepentingan dirinya demi manusia. Bahkan mungkin satu-satunya kepentingan utama Yesus bukanlah dirinya, melainkan kepentingan umat manusia yang Dia kasihi. Hal ini membuktikan kepada kita, saudara, bahwa kasih Yesus kepada manusia, kasih Yesus kepada saudara dan saya adalah kasih yang konsisten, kasih yang tidak berubah. Meskipun diperlakukan sebagai seorang penjahat, kasih Yesus kepada umat manusia adalah kasih yang tidak berubah. Bahkan di saat yang paling berat sekalipun, Yesus tidak pernah berhenti memusatkan perhatian dan kasih-Nya kepada manusia. Bahkan sampai saat ini, saudaraku, Yesus tetap dan selamanya mengasihi kita. Apapun keberadaan kita, tidak mengurangi kasih-Nya kepada kita. Kasih yang demikian, saudara, mahal harganya. Sekali lagi, kasih Tuhan yang konsisten, kasih Tuhan yang tidak berubah, mahal harganya. Karena mahal harganya, maka kasih Tuhan itu hanya dapat dikaruniakan kepada kita. Karena itu, saudara, mari jangan bergeser sedikit pun dari kasih Tuhan yang tak berubah itu. Kehidupan pribadimu,
kehidupan rumah tanggamu jangan bergeser dari kasih Tuhan. Ketika kita bekerja, jangan bergeser dari kasih Tuhan. Ketika kita bergumul dengan cita-cita dan masa depan, jangan bergeser dari kasih Tuhan. Sebab kasih Tuhan itu pasti kasih yang konsisten, kasih yang tidak berubah. Selamat menikmati kasih Tuhan di sepanjang perjalanan hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang tak berubah, yang senantiasa melingkupi hidup kami. Kasih-Mu yang beri kami sukacita, beri kami kuat dalam menjalani hidup ini. Terima kasih, karena dalam segala keberadaan kami, Tuhan tetap mengasihi kami. Roh Kudus menolong kami, agar kami juga senantiasa belajar mengasihi Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Pimpinlah kami sepanjang hari ini Bapa, di dalam damai sejahtera-Mu. Saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudaraku dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.